Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Perfect World episode 202. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut ketika si Hao berhasil melewati kesengsaraan Raja Ilahi tingkat ke-9 dan sampai di lapisan ke-10 yang terdapat cairan kesengsaraan petir. Si Hao menyerapnya dan meningkatkan kekuatannya lagi. Namun tak disangka, leluhur ras pohon iblis darah perak bertindak untuk mencuri cairan kesengsaraan petir. Si Hao yang murka akhirnya membawa kesengsaraan Raja Ilahi lapisan ke-10 ke tempat tanah kuno ras pohon iblis darah perak. Tempat ini terdapat pohon iblis darah perak membentang sejauh mata memandang. Pancaran esensi spiritual warna-warni ilahi menyebar dan ada sejumlah besar istana di atas langit. Si Hao memandangi tempat ini. Leluhur ras pohon iblis darah perak sangat marah dan menyuruhnya tidak melakukan tindakan sembrono. Jika tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sayangnya, si Hao tidak takut. Lapisan ke-10 lautan petir bergejolak. Si Hao menyerang beberapa makhluk, segera memicu keributan. Petir tak berujung mengalir turun, merentas gunung dan sungai. Leluhur ras pohon iblis darah perak dan anggotanya mundur seketika. Tidak ada yang berani mendekat. Karena begitu kesengsaraan Raja Ilahi mengenainya, dia pasti akan mati. Kekuatan kutukan dalam kesengsaraan Raja Ilahi semacam itu akan membuat tubuh dan jiwanya tersebar. Leluhur ras pohon iblis darah perak hanya bisa memberikan ancaman terhadap si Hao saat ini. Namun si Hao tidak memperdulikannya. Suaranya bergema di langit saat perkataan akan memberikan cairan kesengsaraan petir pada setiap klan. Tujuan si Hao melakukan ini karena leluhur ras jiwa bersenjata 8 masih belum cukup untuk membunuh leluhur ras pohon iblis darah perak. Jadi dia harus merekrut lebih banyak orang dan mengeroyok leluhur kuno pohon iblis darah perak. Segera setelah itu, leluhur sakte kecantikan, sakte iblis kuno, dan para master sakte dari berbagai suku naik secara dominasi, bergegas mengepung leluhur ras pohon iblis darah perak. Leluhur ras pohon iblis darah perak menjadi ketakutan, mengatakan bahwa cairan kesengsaraan petir itu adalah milik kita bersama, jadi tidak perlu bertindak merusak hubungan. Namun si Hao berkata, semuanya ini bukan satu-satunya kesengsaraan ilahi yang akan aku hadapi. Di masa depan, masih ada kesengsaraan petir yang paling kuat. Aku berjanji akan menyelamatkan semua anggota klanmu. Mendengar ucapan itu, mata para pemimpin ras dipenuhi semangat. Lonjakan kekuatan absolut dikeluarkan, melesat secara eksplosif ke arah leluhur ras pohon iblis darah perak untuk membunuhnya. Leluhur ras pohon iblis darah perak segera melarikan diri sambil bertarung hebat di langit. Sementara pertarungan besar terjadi, kesengsaraan Raja Ilahi lapisan ke-10 turun secara dominasi, meluluh lantahkan tempat ras pohon iblis darah perak. Tapi dia juga murah hati, tidak menargetkan orang yang tidak bersalah di dalamnya, hanya menghancurkan tempat itu. Jadi para anggota ras pohon iblis darah perak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Si Hao juga segera menahan kesengsaraan petir dan mengejar dua surgawi yang melarikan diri ke arah yang berbeda. Dia menargetkan mereka agar tidak ada gangguan di masa depan. Si Hao kemudian melepaskan kesengsaraan petir pada seorang dewa surgawi hingga tubuh dan jiwanya musnah. Setelah itu dia mengejar dewa surgawi yang berlari ke arah lain.
Si Hao mengeluarkan pedang abadi yang digabungkan dengan kesengsaraan petir di langit, membentuk pedang besar bercahaya petir menebas dewa surgawi itu. Setelah membunuhnya, si Hao mengeluarkan kuali giok dan mulai mengumpulkan cairan kesengsaraan petir. Segera setelah itu, leluhur ras jiwa 8 bersenjata dan master sakti lainnya kembali. Si Hao bertanya bagaimana dengan leluhur ras pohon iblis darah perak. Leluhur ras jiwa 8 bersenjata berkata, dia cukup licik, melarikan diri terlalu cepat, namun dia menderita cedera serius. Peluangnya untuk bertahan tidak tinggi, setidaknya tidak dapat bertarung selama 1 atau 2 tahun. Si Hao akhirnya mengumpulkan cairan kesengsaraan petir 5 warna. Dengan demikian juga, kesengsaraan petir lapisan ke-10 menghilang. Pada saat itu, formasi hebat menyegel langit yang dibentuk oleh leluhur ras jiwa bersenjata 8 dan beberapa pemimpin sakti lainnya. Sesuatu yang mereka diskusikan dengan si Hao sebelumnya untuk melindunginya karena takut orang luar menimbulkan masalah. Pada saat ini, 2 master sakti berjalan maju. Keduanya terlihat gembira. Leluhur ras jiwa bersenjata 8 dan yang lainnya memuji si Hao karena berhasil melewati kesengsaraan Raja Ilahi. Secara alami, mereka ingin menjalin hubungan yang lebih baik lagi terhadap si Hao. Setelah itu, si Hao memberikan secangkir kesengsaraan petir pada leluhur ras jiwa bersenjata 8. Leluhur ras jiwa bersenjata 8 menerimanya dengan gembira, lalu meminumnya. Dia menggunakan jurus rahasia untuk menyerap cairan tersebut. Tubuhnya melepaskan gelombang kabut hitam yang berubah menjadi api gelap yang membakar. Segera leluhur ras jiwa bersenjata 8 berteriak dengan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Pancaran aura itu menghancurkan beberapa gunung. Kutukan yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun sekarang telah sepenuhnya dibersihkan. Leluhur ras iblis kuno dan para pemimpin leluhur ras lainnya juga menyerap cairan kesengsaraan petir 5 warna. Kutukan di tubuh mereka juga dinetralkan dan kekuatan juga meningkat pesat. Dikarenakan reruntuhan kuno abadi telah menunjukkan retakan, ahli kuat dari dunia luar mungkin masuk dan membuat masalah. Jadi leluhur ras jiwa bersenjata 8 menyarankan orang-orang yang paling kuat menetralisir kekuatan kutukan mereka terlebih dahulu. Segera setelah itu banyak dewa surgawi berkerumun dengan semangat dan bergantian menerima cairan itu. Segera tempat itu dipenuhi dengan cahaya ilahi dari para dewa surgawi yang menetralkan kutukan mereka. Energi darah melonjak mengguncang tempat kuno tersebut. Ini adalah peristiwa besar. Tidak peduli berapa waktu telah berlalu, tidak ada yang akan melupakan bahwa anak muda ini membagikan cairan kesengsaraan petir, membantu penduduk asli menetralisir kutukan mereka, membuat banyak orang meneteskan air mata kegembiraan. Mereka tidak tahu sudah berapa tahun mereka menunggu ini, selalu berharap pada hari mereka bisa kembali normal dan tidak lagi terikat oleh kekuatan misterius ini. Hari itu tercatat dalam catatan sejarah, meninggalkan bekas yang berat di era yang hebat ini. Sekarang, si Hao telah mengumpulkan kekuatan yang besar. Terlepas dari apakah itu Yunzi, Yao Chan, atau yang lainnya, semuanya melihat si Hao dengan ekspresi terkejut. Kemudian, si Hao pergi ke Pulau Jiwa untuk menenangkan dirinya. Saat malam tiba, ada 3 dewa surgawi yang ingin mencoba membunuh si Hao agar mendapatkan cairan kesengsaraan petir, tapi mereka berakhir mati. Setelah itu, si Hao memberikan perintah terhadap penduduk asli alam kuno abadi untuk memburu Nincuan dengan imbalan cairan kesengsaraan petir. Bagaimanapun Nincuan juga berada di alam pengorbanan suci, dan dia khawatir Nincuan akan menjadi duri dalam dagingnya suatu hari nanti.
Ning Chuan punya ide yang sama, jadi dia bergabung dengan leluhur pohon iblis darah perak dan bersiap untuk membunuh Si Hao. Ning Chuan sengaja mengungkapkan keberadaannya yang menarik perhatian Si Hao dan kemudian memanfaatkan leluhur pohon iblis darah perak untuk membunuh Si Hao. Untungnya ketika Si Hao pergi berburu, pemimpin leluhur jiwa bersenjata 8 diam-diam melindunginya, yang menyebabkan rencana pembunuhan Ning Chuan gagal dan dia melarikan diri karena malu. Setelah itu Si Hao pergi ke tempat kuno melalui fluktuasi celah ruang dan melindungi tubuhnya dengan diagram 10.000 roh dari retakan ruang. Tujuan Si Hao adalah menemukan pohon dewa surgawi dan mendapatkan peluang besar. Setelah mencari ke sana kemari, Si Hao akhirnya berhasil menemukan pohon dewa surgawi. Pohon dewa surgawi dapat berbicara dalam bahasa manusia. Dia menyambut kedatangan Si Hao dengan ramah dan secara sukarela memberikan buah dewa surgawi. Siapapun yang memakan buahnya akan segera dipromosikan ke level dewa surgawi secara instan. Meskipun tidak banyak gunanya bagi Si Hao sendiri, karena dia tidak ingin bergantung pada kekuatan eksternal untuk menerobos. Tetapi begitu dia memiliki buah dewa surgawi, dia akan dapat membantu teman-temannya di desa batu menerobos dan juga mengumpulkan sekelompok orang kuat. Si Hao kemudian bernegosiasi dengan pohon dewa surgawi untuk mengikutinya, dan akhirnya membuat pohon dewa surgawi memilih untuk mengikutinya dan meninggalkan alam rahasia kuno abadi. Dengan Si Hao mengatakan akan terjadi pertempuran besar antar sesama sakte dari dunia luar dan alam kuno abadi. Bahkan tempat ini akan berubah menjadi lautan medan perang. Tentu, pohon dewa surgawi yang mendengar ini menjadi gelisah. Meskipun pohon dewa surgawi setuju untuk mengikuti Si Hao, ada masalah. Begitu pohon dewa surgawi muncul di dunia, secara alami akan menarik ketamakan dari banyak sakte kuno, dan Si Hao juga akan menghadapi pembunuhan tanpa akhir. Tapi Si Hao memberitahunya telah mengembangkan 3 helai energi abadi, jadi tidak perlu khawatir. Pohon dewa surgawi sungguh tidak menyangka melihat generasi muda jenius di depan matanya. Dia langsung menjatuhkan daun emas yang berisikan air anggur sebagai bentuk persahabatan. Setelah itu, pohon dewa surgawi memberikan solusi agar bisa mengikutinya, yaitu menemukan tanah segala sesuatu. Jika pohon dewa surgawi ditanam di tanah segala sesuatu, pohon itu tidak akan layu, dan pohon itu juga akan menyusut dan bersembunyi di dalam kuali Si Hao. Pada akhirnya, Si Hao berhasil menemukan tanah segala sesuatu berdasarkan petunjuk dari pohon dewa surgawi. Namun Si Hao tidak menyangka, di balik tanah penuh harta itu, tersimpan seorang gadis cantik jelita. Gadis cantik rupawan ini adalah Santo dari sakte Jiantian. Entitas sebenarnya adalah sang penyihir, dengan nama lain Tianhu. Sekarang bentuk tubuh asli Tianhu begitu indah. Dia mengenakan gaun merah muda dan putih, memperlihatkan bahu dan kakinya yang jenjang. Sosoknya juga sangat seksi, dan fitur wajahnya juga sangat cantik. Secara keseluruhan dia benar-benar menggoda iman pria sejati seperti kita ini. Faktanya, alasan mengapa tubuh utama Tianhu terbaring di tanah segala sesuatu adalah karena dia menemukan kuali energi ibu segala sesuatu milik Kaisar Ye Fan dan mengikutinya sepanjang jalan untuk memberi nutrisi pada dirinya. Namun perlu disebutkan bahwa di bawah tanah segala sesuatu sebenarnya ada harta karun yang tersembunyi, yaitu setetes darah Kaisar Ye Fan, Kaisar Ye Tian. Karena kedatangan Si Hao, Tianhu bangun. Dia memegang sesuatu di tangannya. Tetapi pada akhirnya dia memberikan semuanya kepada Si Hao setelah beberapa perdebatan di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa Si Hao memperoleh banyak hal dari perjalanan ini.